Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan libur telah usai teman-teman. Hari ini skuad Persib Bandung akan kembali berlatih tentu saja untuk menghadapi partai selanjutnya menghadapi Persis Solo tanggal 29 Desember mendatang yang tentunya away ya ke Solo gitu ya, ke Manahan. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang diperhatikan karena jadwal yang begitu padat. Nah kemarin saya juga nanya ke beberapa pemain yang mana ya kalau sekarang katanya walaupun padat, alhamdulillah katanya diperhatikan untuk kesehatan kita ya, sering dikasih vitamin katanya sekarang, terus asupan-asupan yang mungkin menambah energi katanya untuk para pemain, sehingga ya di jadwal padat juga tidak begitu tidak begitu drop lah, ditambah pada saat liburan juga memang sedikit dibebaskan, terserah katanya mau makan apa, tapi tetap menjaga ya makanan-makanan yang tidak mengundang penyakit lah gitu ya teman-teman. Nah ini ya alhamdulillah kalau untuk dari segi kesejahteraan pemain, manajemen sudah memperhatikan betul karena kejadian beberapa minggu yang lalu banyak sakit, terutama sakit kena virus gitu ya. Nah ini juga ya diperhatikan betul lah sekarang oleh manajemen untuk pola latihan, pola makanan juga. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk pemain Persib sekarang sudah jak-jak waringkas lagi semuanya, dan memang ada tambahan pemain yang mana untuk menghadapi Persis Solo ini hampir 95% pemain Persib fit gitu ya teman-teman, dan alhamdulillah lah sudah pada sembuh dari yang cedera, kecuali ya memang Dado, Rezaldi gitu ya, Febri juga masih belum fit. Nah ini memang ya secepatnya kita doakan, tapi dari mulai Dimas Derajat, Coach Ijan sudah oke, katanya sudah siap membela Persib di partai-partai selanjutnya, termasuk juga Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang sudah kembali dari timnas, karena memang timnas kan kita tahu tidak melangkah ke babak selanjutnya sehingga bisa kembali ke klubnya masing-masing. Nah ini ada tambahan tenaga lah untuk menghadapi Persis Solo teman-teman. Jadi biasanya di atas 80% pemain utama atau pemain inti main Persib biasanya menang ya teman-teman, minimal ya draw lah, karena ya selama ini juga masih belum terkalahkan teman-teman. Nah ini alhamdulillah, dan kita sambung dari video semalam, saya menjanjikan masalah budget pemain ini ya, kisi-kisinya Persib bisa mendapatkan siapa sih gitu ya untuk putaran kedua mendatang. Nah ini satu hal kita anggap semuanya rumors dulu saja teman-teman. Kita anggap rumors ini memang rumors yang pada waktunya gitu, karena memang waktu-waktu kedatangan pemain baru, kedatangan rumors baru memang waktunya 19 Desember hingga 15 Januari 2025, sehingga ya ini kita sesuaikan, katakanlah benar rumorsnya 5-6 M untuk budget Persib Bandung belanja, semisalkan ada pemain yang akan dimasukkan ke list Persib Bandung yang terbaru. Nah di putaran kedua ini kenapa tidak besar, karena ya kan berbeda awal musim dengan pertengahan musim untuk bursa transfernya. Tentu ya kita juga berpatokan kepada perkataan manajemen yang mana mendapatkan pemain bagus di pertengahan musim sulit tentu saja, karena semua pemain juga atau semua liga juga tidak bisa melepaskan pemainnya begitu saja, karena kita kan sedang bersaing dan sudah mengetahui setengah musim ini ya, sudah saling mengetahui setiap tim kelemahannya di mana gitu ya, sudah akan diperbaiki untuk mengejar ya peringkat yang lebih bagus lagi di putaran kedua mendatang. Nah ini tidak terlepas dari Persib Bandung teman-teman, walaupun tidak terkalahkan dan sampai sekarang masih ada di peringkat 2 ya, walaupun katakanlah hingga 2 partai atau 2 laga ke depan menghadapi Persis dan Bali, katakanlah persaingan dengan Persebaya ini agak ya bisa menjadi posisi 1 atau 2, maksimal Persib ada di posisi 2 di akhir
setengah musim ini gitu ya. Jadi ya apa ya, mudah-mudahan lah kalau tidak 1-2 gitu aja maksimalnya. Nah ini juga Persib ada beberapa posisi yang memang sedang ingin ditambah gitu. Nah, ada kabar terbaru dari teman-teman juga yang lain bahwa katanya Persib hasil evaluasinya juga membutuhkan satu daya juang dari pemain yang memang punya determinasi tinggi. Jadi box to box juga, atau juga bisa yang memang menjadi membantu dalam Persib melakukan serangan balik. Nah, ini siapa maksudnya? Yang dimaksud ini serangan balik itu kan bisa dari tengah, bisa dari samping gitu ya. Kalau dari samping memang dari bek kanan atau dari sayap gitu ya, bisa sayap kanan atau sayap kiri, tapi ya sepertinya memang ini yang akan dibenahi, termasuk bek juga yang harus bisa build up gitu ya, build up serangan yang bisa membangun juga, membantu serangan ketika memang ada serangan balik dari taktik Bojan Hodak ini. Nah ini yang sering kita bahas adalah bek tengah, karena itu memang Bojan Hodak sudah belak-belakan menginginkan bek tengah, tapi apakah ada posisi yang lain? Nah ini yang akan kita fokuskan hari ini adalah posisi dari sayap gitu ya, sayap dan juga dari bek kanan teman-teman. Kira-kira dari budget 5 atau maksimal 6M di pertengahan musim ini Persib bisa mendapatkan apa, atau memang ada ditambah posisi yang lain gitu ya. Tapi kita fokuskan di dua posisi ini aja. Sayap ya katakanlah sayap kanan atau sayap kiri sama saja. Yang penting bisa ya Bojan menyukai dua pemain atau satu pemain dua posisi atau lebih gitu ya. Nah, sayap kanan atau sayap kiri dan juga bek kanan. Nah, bisa mendapatkan siapa untuk pesaing dari pemain-pemain tersebut? Ya di sini katakanlah Melson 5 diganti teman-teman. Nah diganti ini dalam artian dipinjamkan atau dijual gitu ya. Kalau dijual memang ya dari sisa-sisa budget yang dimiliki oleh Persib ini, apakah akan berani mengeluarkan untuk sisa nilai kontraknya, membayarkan sisa nilai kontraknya, lalu mendatangkan pemain yang baru? Bisa saja gitu ya. Ini juga masih menjadi pertimbangan Bojan dan pembicaraan dengan manajemen. Kita tunggu, tapi bisa juga Melson 5 tetap stay di Persib Bandung, namun Persib ya kembali mengambil pemain baru di posisinya gitu ya. Siapa? Ya bisa jadi kalau dengan budget sekian ya pemain asing juga ada teman-teman, pemain asing kemungkinan ada, atau ya pemain lokal yang memang sudah Bojan ketahui gitu ya kualitasnya karena bermain di Liga 1 ataupun di liga selainnya, bisa jadi Liga 2 atau ya tetap di Liga 1. Nah ini kalau Liga 1 siapa yang cocok? Mungkin Fresh Butuan yang sering disebut Wahaji Ungu, ya bisa jadi itu kalau memang Fresh katakanlah dibeli gitu ya, dibeli ya masih termasuk murah, dibeli plus bayar sisa kontraknya di Malut United ya mungkin 3 atau 3,5 M katakanlah begitu ya. Ya masih ada sekitar 2,5 M atau 2 M lagi minimal gitu. Nah ini siapa yang akan ditempatkan di posisi bek kanan atau sayap, kecuali misalkan sayap katakanlah Fresh Butuan. Nah kita butuh bek kanan, katakanlah siapa yang dengan budget 2,5 atau 2 M ya, dengan opsi peminjaman tentu saja teman-teman. Bisa juga di sini Rizky Dwi Febrianto yang dari Persis Solo. Nah ini bisa menjadi opsi terbaru karena kita tahu Persis Solo sekarang dengan pelatihnya yang baru ya ingin katanya memang sudah akan belak-belakan mendatangkan pemain bintang, yang salah satu pemain bintang Eropa lah katanya untuk datang ke Persis Solo. Tentu membutuhkan dana segar. Nah apakah memang ada dananya atau tidak di Persis Solo? Kalau memang Persis membutuhkan dana, tentu saja ya opsi dari Persib ini menguntungkan, tapi dengan catatan kalau dilepas gitu ya. Kalau tidak dilepas ya mungkin mencari opsi yang lain. Dan jangan lupa teman-teman, untuk masalah budgeting ini bukan hanya Persib ya, seluruh tim atau seluruh Liga 1 juga memang sedang menghitung atau mengkalkulasi budget pertengahan musim ini. Jadi tidak hanya Persib yang berpikir aduh beli ini
budgetnya sekian. Nah, semua tim juga sama, bahkan Persis Solo, Persija Jakarta, lalu juga beberapa tim yang lain mengatakan jika dikasih budget oleh manajemen ya kita akan belanja. Jadi ingat, bukan hanya Persib Bandung yang memang menghitung secara cermat untuk pembelian pemain baru di putaran kedua ini. Nah, katakanlah begitu. Jadi ya satu atau dua pemain lah kemungkinan yang memang datang gitu ya ke Persib Bandung, karena dengan budget yang terbatas ya bisa saja memang beberapa pemain yang datang, maksimal 3 lah, dan itu pun opsinya katakanlah 3 tuh semuanya peminjaman teman-teman. Kalau membeli memang agak berat ya gitu ya, tapi tetap harus ada yang dikorbankan biasanya. Apakah itu memang jadi camat gitu ya, cadangan mati, atau ya setidaknya ada backup lah, karena Bojan ingin taktiknya tuh untuk super sub-nya memang bisa membuild up serangan katanya, jadi biar bisa balance antara pemain utama dan pemain cadangannya, tidak terlalu jauh gapnya ya. Sayang aja kemarin kan kayak Ezra Walian gitu itu dilepas karena ya kita awal musim tahulah budgetnya. Dan jangan lupa juga di manajemen sekarang ini kan kita ingin membangun TC katanya di akhir musim ini, yang mudah-mudahan Persib tidak harus kemana-mana lagi. Di sebelah Stadion GBLA sudah ada lapangan pendamping gitu ya, bisa dipakai latihan dan lain sebagainya. Lalu juga ingin merenov stadion dan lain sebagainya, ini juga membutuhkan biaya ya, makanya mungkin jangan bilang tidak punya uang juga, tapi ya kita lebih enaknya bilang berhemat gitu ya, untuk ya keadaan Persib lebih baik di masa datang lah gitu ya. Jadi bukan hanya ya jor-joran beli pemain, tapi fasilitas yang terus dituntut oleh supporter ya diabaikan. Jadi sekarang mungkin lebih balance saja lah, lebih seimbang gitu ya antara ya pengeluaran dan juga untuk inovasi di masa depan teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau kita mau beneran beli tiket langsung datang ke stadion, di scan muka, itu kan mahal juga ya untuk alatnya. Nah, ini lagi sedang dipersiapkan juga. Jadi ya semua pun sekarang ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi ya kita percayakan saja pada Bojan Hodak. Kalau dia memang perlu pemain, ya bisa saja pemain-pemain yang tadi kita bicarakan datang, antara lain ya Fresh Butuan atau pemain yang lain, atau yang memang bisa Rizky Dwi dipinjam atau Dava Salman. Nah, ini ya tergantung nanti ketika official Persib Bandung mengumumkan gitu ya. Tapi kalaupun tidak perlu banyak pemain, hanya beberapa pemain tambahan saja, itu juga sudah cukup bagus, karena Persib sendiri ya saat ini posisinya masih bagus, suasana di locker roomnya juga bagus, koneksi antar pemain juga bagus. Jadi ya tidak banyak perubahan, justru semakin menguatkan komunikasi di antara pemain Persib gitu ya. Jadi ya harus ada hitung-hitungannya juga ke situ mungkin Bojan Hodak. Baik, mungkin itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Nanti kalau ada informasi terbaru mengenai bocoran pemain, ya saya coba infokan juga ya. Tapi ya ditunggu saja teman-teman, jangan diburu-buru gitu ya. Kalau bahasa Jawanya tuh jangan ojo ke susu gitu ya, jangan buru-buru teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.